Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliha Nasir Amin dengan NIM 12440601646 dari Humas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori komunikasi. Baik, yang pertama ada teori Laswell, yaitu teori yang menjelaskan proses komunikasi sebagai proses yang terstruktur yang dianalisis melalui siapa komunikatornya, apa pesannya lewat media apa, kepada siapa pesan tersebut disampaikan, dan dampak apa yang ditimbulkannya. Yang kedua, ada teori Shannon dan Weaver, yaitu teori yang memandang komunikasi sebagai proses linear dari pengirim ke penerima yang dapat terganggu oleh hambatan teknis, sistematis, maupun psikologis. Yang ketiga, ada teori agenda setting, yaitu teori yang menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi persepsi publik dengan menentukan isu apa yang dianggap sebagai isu yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat luas. Yang keempat ada teori framing, yaitu teori yang menjelaskan bahwa media membentuk cara berpikir halayak melalui pemilihan sudut pandang, bahasa, dan penekanan tertentu dalam penyajian informasi. Yang kelima ada teori uses and gratifications, yaitu teori yang beranggapan bahwa khalayak bersifat aktif dalam memilih media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, serta identitas diri dan interaksi sosial. Yang keenam, ada teori spiral of silence, yaitu teori yang menyatakan bahwa individu cenderung menyembunyikan pendapatnya jika mereka merasakan pandangannya tersebut berbeda dengan mayoritas demi menghindari konflik atau isolasi sosial. Yang ketujuh ada teori cultivation, yaitu teori yang menjelaskan bahwa paparan media yang terus-menerus selama berturut-turut seperti televisi dapat mempengaruhi persepsi halayak terhadap realitas sosial secara jangka panjang. Yang kedelapan ada teori difusi inovasi, yaitu teori yang menerangkan bagaimana proses penyebaran ide, produk, atau teknologi baru dalam masyarakat dapat mempengaruhi pengetahuan, persuasi, keputusan, dan implementasi, serta konfirmasi. Yang kesembilan, yaitu teori gatekeeping, yaitu teori yang menjelaskan bahwa media memiliki peran yang penting dalam menyaring, memilih, dan mengendalikan informasi sebelum pesan tersebut disebarluaskan kepada publik. Yang ke-10 ada teori two-step flow, yaitu teori yang menyatakan bahwa pengaruh media tidak langsung terjadi kepada masyarakat, tetapi melalui perantara tokoh yang berpengaruh serta opinion leader. Yang ke-11 ada teori interaksiosme simbolik yang menekankan bahwa sebuah makna dari interaksi sosial dapat timbul dari simbol-simbol tertentu yang mempunyai makna tertentu seperti gestur tubuh dan lain-lain. Yang ke-12 ada teori konstruksi sosial, yaitu teori yang menyatakan bahwa realitas sosial tidak bersifat alami, melainkan dibentuk dari pola interaksi manusia. Yang ke-13 ada teori dramaturgi, yaitu teori yang memandang sosial sebagai pertunjukan di mana individu mengatur citra diri sesuai dengan peran situasi yang dihadapi. Yang ke-14 ada teori atribusi, yaitu teori yang menjelaskan bahwa individu dapat menafsirkan penyebab perilaku seseorang berdasarkan faktor internal maupun eksternal. Yang ke-15 ada teori reduksi ketidakpastian, yaitu teori yang menyatakan bahwa komunikasi dilakukan untuk mengurangi rasa tidak pasti, terutama dalam hubungan atau pertemuan awal. Yang ke-16 ada teori penetrasi sosial, yaitu teori yang menjelaskan perkembangan hubungan interpersonal melalui keterbukaan diri terhadap suatu tingkatan tertentu, mulai dari yang paling dangkal ke yang paling intim. Yang ke-17 ada teori akomodasi komunikasi, yaitu teori yang menyatakan bahwa individu dapat menyesuaikan gaya komunikasi untuk mendekatkan dirinya atau membedakan dirinya dengan lawan bicaranya. Yang ke-18 ada teori identitas sosial, yaitu teori yang menjelaskan bahwa identitas seseorang dapat dibentuk oleh keanggotaan dan bagaimana interaksinya dalam kelompok sosial tertentu. 19 ada teori dependensi media, yaitu teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan seseorang pada media, bahwa media tersebut semakin besar mempengaruhi perilakunya. 20 ada teori elaboration likelihood,
model, yaitu teori yang menjelaskan bahwa proses persuasi terjadi melalui jalur pemikiran mendalam secara sentral atau jalur isyarat sederhana secara privat. Yang ke-21 ada teori komunikasi antar budaya yang membahas bagaimana perbedaan budaya dapat betul-betul mempengaruhi cara individu menyampaikan dan menafsirkan pesan. Yang ke-22 ada teori hegemoni, yaitu teori yang menjelaskan bahwa media berperan dalam mempertahankan dominasi kelompok yang berkuasa melalui penyebaran ideologi secara halus. Dan yang ke-23 ada teori retorika, yaitu teori yang menjelaskan dan mempelajari tentang suatu teknik atau strategi berbicara untuk mempengaruhi audiens melalui logika, emosi, dan kredibilitas pembicara. Yang ke-24 ada teori komunikasi cyber, yaitu teori yang mengkaji proses komunikasi yang berlangsung melalui media, digital, dan internet beserta apa dampak teori tersebut kepada masyarakat. Yang ke-25 ada teori etika komunikasi, yaitu teori yang membahas tanggung jawab moral, nilai, dan norma yang harus dijunjung dalam proses penyampaian pesan atau informasi tersebut. Sekian, terima kasih dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.